Kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys semakin memanas setelah Kapolri Listio Sigit dan Kejaksaan Tinggi turun tangan. Dalam sidang yang tengah berlangsung, muncul bukti baru dari rekaman flash disk yang disita Nikita Mirzani mengungkap dugaan manipulasi hukum. Kini, keputusan penting menanti. Apakah Nikita Mirzani akan bebas dari hukum karena tuduhan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys? Simak perkembangan terkini yang mengundang perhatian publik. Hakim nakal diduga menerima suap dalam 2 tahap, yakni Ketua Majelis Hakim Jumianto dan Hakim Anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaram yang bertugas sebagai Hakim ad hoc. Besaran gaji dan tunjangan yang diterima hakim rupanya belum dianggap cukup sehingga mereka nekat menyikat uang suap. Para awak media yang menemui pihak kejaksaan dan pengadilan pun membeberkan hasil wawancara mereka, bahwa dalam tempo 14 hari itu akan berarti ada kemungkinan P21 terhadap 2 TSK ini. Kemungkinan itu tetap ada, tapi kan kita tunggu nanti sikapnya seperti apa. Kalau kemungkinan diperpanjang lagi masa tahanannya itu sudah nggak bisa, karena ini sudah perpanjangan yang ketiga, sudah paling maksimal, sudah nggak bisa diperpanjang lagi masa penahanannya. Apakah dari kejaksaan menilai ada rangkaian juga 2 orang ini akan terlibat? Sejauh ini fakta berkas nanti akan kita pelajari ya, oleh JPU terutama, yaitu penuntut umum terkait dengan peran masing-masing itu. Detailnya teman-teman penyidik yang lebih tahu. Kita di sini hanya fokus di berkas pada pertanggungjawaban terkait pidana dengan peran masing-masing tersangka yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada, yaitu transaksi surat, itu misalnya ya. Nah, itu yang jadi fokus kita terkait dengan penetapan sangkaan kedua orang saksi ini. Jadi sudah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk rangkaian 2 tersangka lainnya. Pendalaman semua hal terkait dengan bukti yang ada, apakah itu saksi, keterangan saksi, semuanya harus sesuai dengan alat bukti yang lain. Karena itu nantinya yang akan dipelajari. Lalu, apakah Nikita bisa bebas? Ketentuannya seperti ini. Ketentuan bebasnya masih ada waktu ya. Jadi kasih waktu juga ke teman-teman penuntut umum dan juga pastinya penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan laporan terkait dengan para tersangka untuk mendapat proses kepastian. Kita optimis lah kalau itu bakal tuntas. Optimis yang 2 ini bakal P21, tapi 2 lainnya kita masih belum tahu. Tapi belum bisa bersikap sampai teman-teman dari penuntut umum menentukan. Karena masih ada tenggang waktunya, karena tentunya masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari dulu perkaranya. Layak dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka. Untuk mereka juga ada kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor. Perjalanan sidang dari seorang selebriti terkenal yaitu saudari kita Nikita Mirzani. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut umum dalam sebuah komunikasi yang pastinya menurut Mbak Nikita Mirzani adalah diduga terkesan seperti menghadang, menghalang-halangi, dan mengintervensi. Kalau saya sebagai praktisi hukum, sebagai aktivis melihat hal ini adalah hal yang sebenarnya ada rasa khawatir dari pihak Mbak Nikita Mirzani bahwa dia tidak akan mendapatkan keadilan secara umum. Saya mau berpesan kepada Mbak Nikita Mirzani, lanjutkan saja apa yang sudah menjadi keyakinan dalam sebuah suasana yang tidak terlihat, yakni kita tidak patuh kepada hal-hal yang dimintakan oleh peradilan. Misalnya terkait dengan masalah tangan diborgol, pakai baju rompi, baju oren. Lakukan saja hal itu. Nggak masalah kok itu. Itu hanyalah sebuah hal-hal yang tidak terlalu prinsip dalam sebuah posisi dia saat ini, yaitu status dia sebagai seorang terdakwa. Yang paling penting adalah mampu nggaknya jaksa untuk menuduhkan atau menuntut, mendakwa hal-hal yang menurut Mbak Nikita bukanlah seperti itu. Masih ada kok proses-proses banding, kasasi, banding pada pengadilan tinggi, kasasi kepada Mahkamah Agung atau mungkin PK. Kami berdoa semoga Mbak Nikita Mirzani tetap sehat, panjang umur, dimudahkan semua di persidangan,
dan biar ada di sana sebuah materi yang menjadi pertimbangan hakim bahwa ternyata Mbak Nikita itu punya kebenarannya. Terkait dengan dia, juga adanya kesalahan menurut Ibu Manurung yang adalah saya lihat ya, sangat bersemangat dalam sebuah tuntutan yang akan dia lakukan. Tolonglah Bu Manurung supaya tidak usah juga terpancing oleh netizen. Memang sih saya lihat netizen itu terlalu ramai menanggapi kasus ini. Saya juga mengucapkan bravo untuk aparat penegak hukum, yaitu Ibu Jaksa yang menjalankan tugasnya. Tapi harus tetap waspada dan Ibu Jaksa terpancing kepada suasana keadaan. Nanti publik melihatnya Ibu Jaksa dikira arogan, dikiranya kriminalisasi. Jadi pesan kami dari PKN, saya sebagai Ketua Umum PKN, supaya Ibu Jaksa dan semua jaksa yang ada di sana benar-benar hati-hati dan waspada dalam semua gerak karakter. Sebab perkara ini disorot oleh publik. Walaupun memang aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa, dia tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Tapi untuk sebuah sosial masyarakat, pandangan publik, tetaplah kita melihat azas daripada ketertiban umum, ada azas keadilan, dan azas kemanfaatan hukum. Demikian yang kami sampaikan dari Polres Tangerang Selatan, di mana kami peduli terkait dengan apa yang menjadi pergumulan permohonan dari Mbak Nikita Mirzani. Harapan kita adalah di situ semuanya akan terbuka semua kebenarannya. Sementara itu, dari pihak Doktif, dalam kesaksiannya Doktif atau yang menceritakan awal perkenalan dari kedua belah pihak yang berseteru. Salah satu poin dalam kesaksiannya yaitu pengakuan dari Reza Gladys dan suaminya atau Mbah Mufid mengenai praktek bisnis skincare yang mereka jalani. Doktif mengaku sempat menegur dan menasihati keduanya terkait strategi pemasaran yang dinilai kurang etis, termasuk strategi pemasaran yang menggunakan flexing. Saya nasihati di situ. Kenapa sih? Kok kamu menjual produk dengan cara marketing flexing? Nah, disitulah mereka akhirnya mengakui. Lebih lanjut, Doktif pun menegaskan bahwa ia mempertanyakan praktek bisnis yang dijalani pasangan suami istri tersebut, terutama terkait overklaim produk dan penetapan harga. Menurutnya, mereka mengakui hal tersebut. Doktif kemudian mengatakan pengakuan itu terjadi saat atau Mbah Mufid mendatangi kediamannya. Dari keterangan Doktif, pertemuan terjadi setelah ia mengunggah video TikTok yang mereview produk dari atau Mbah Mufid dan Dr. Reza Gladys. Dan menanggapi mengenai kabar pencabutan izin edar produknya, Doktif pun menanggapinya dengan santai. Alih-alih merasa dirugikan, ia justru mengapresiasi sikap BPOM yang bekerja secara profesional dan tidak memihak dalam menegakkan aturan. Namun, Doktif dengan tegas menolak pencabutan izin edar ini diasosiasikan dengan isu bahwa produknya mengandung bahan-bahan berbahaya. Ia mengimbau publik untuk tidak memelintir fakta dan menyebarkan informasi yang salah mengenai produknya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari selebritis favorit Anda di channel ini.